Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi baik-baik saja dan tentunya dalam kondisi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar untuk materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan orang-orang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak sekalian, kali ini kita akan belajar mat, khususnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Minas kelas 8 baik A ataupun B. Karena kita dapat jadwal daring, oleh karena itu kalian belajarnya menggunakan video, dan tugasnya nanti akan ada di tengah-tengah video ini. Sebelum kita lanjut, apa itu mat? Jangan lupa silahkan subscribe supaya minggu depan kalian mendapatkan materi yang terbaru, dan nyalakan notisnya supaya ada pengingat ketika video pelajaran yang terbaru besok sudah diupload. Dan untuk absen kalian silahkan lihat di deskripsi. Untuk setiap satu siswa hanya bisa 1 kali absen. Dan juga link untuk mengirimkan tugasnya nanti silahkan kalian cek di deskripsi. Baiklah, mari kita mulai untuk pelajar materi mat. Apa itu mat? Mat adalah hukum bacaan tajwid atau salah satu hukum bacaan tajwid yang digunakan untuk membaca Al-Quran, yang fungsinya adalah untuk menentukan mana huruf yang harus dibaca panjang dan mana huruf-huruf yang harus dibaca pendek. Itu pengertian dari mat. Tapi pengertian ini bukanlah diambil dari sebuah buku, akan tetapi ini adalah bahasa supaya kalian bisa memahaminya dengan mudah, karena bahasa yang Bapak gunakan adalah bahasa sehari-hari kita. Ulang, mat adalah hukum bacaan atau salah satu hukum bacaan tajwid yang digunakan untuk membaca Al-Quran, yang fungsinya adalah untuk menentukan mana huruf yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Jadi dalam membaca Al-Quran kita tidak ngawur atau menduga-duga, oh kayaknya ini enak dibaca panjang dan ini buat pendek sajalah. Tidak bisa seperti itu, karena semua untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar ada aturannya. Nah, salah satunya adalah hukum bacaan mat. Kita lanjut. Mat ini sendiri ada 2 kelompok. Yang pertama adalah mat asli, dan yang kedua mat far'i. Mat asli ini ya hukum mat dasarnya, gitu. Kemudian untuk mat far'i adalah cabang-cabang dari mat asli. Nah, apa itu mat asli, Pak? Nah, kali ini kita hanya akan belajar mat asli.
Mad far'inya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Huruf mad itu ada 3, 1 alif, 2 waw, dan yang nomor 3 ya. Seandainya ketika kalian membaca Al-Quran menjumpai ketiga huruf ini dan ketiga-tiganya harokatnya sukun atau tertulisnya tidak berharokat, maka itu adalah huruf mad. Misal alif tambah harokat, itulah huruf mad. Waw tambah harokat, dan begitu juga ya tanpa harokat. Atau bisa jadi juga tanpa titik, itu tergantung jenis tulisan yang digunakan saat menulis Al-Quran. Kita ingat ya, hurufnya ada 3. Maka ketika selain 3 huruf ini, maka tidak termasuk huruf-huruf mad. Karena untuk mad kita hanya perlu mengingat 3 huruf ini. Ingat, alif, waw, ya tanpa harokat boleh, atau kalaupun berharokat harus sukun. Jika tidak sukun maka tidak berlaku. Misal alif harokat fathah atau baris atas, itu tidak bisa dikatakan huruf mad, dan seterusnya. Baiklah, kita akan belajar mad asli. Mad asli atau mad tabi'i memiliki 3 syarat ya, atau 3 jenis. Yang pertama, syaratnya adalah apabila ada huruf mad. Untuk yang pertama ini hurufnya berbentuk alif. Kita ingat yang awal tadi, ada alif, wawu, dan ya. Yang pertama alif. Alif yang didahului huruf yang berbaris fathah atau harokat fathah. Kalau tidak tahu fathah, itu baris atas. Ada sebagian daerah yang menyebutkan baris atas. Sebagian daerah juga sudah menggunakan fathah. Tidak ulang. Apabila ada ada huruf mad, yakni alif, yang sebelum alif adalah huruf yang berbaris atas atau berbaris fathah. Kita ingat, alif, sebelum alif ada huruf yang berharokat fathah atau baris atas. Seperti apa, Pak? Nah, kita lihat pada contoh berikut ini. Contohnya ada potongan ayat dari surat An-Nas. Ayat pertamanya yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti yang Bapak bilang di awal tadi, syarat yang pertama dari mad tabi'i atau mad asli ada 2, yakni baris atas atau fathah, dan yang kedua alif. Nah, cara menentukan mana yang tergolong huruf mad asli atau mad tabi'i, kita telusuri saja potongan ayat ini. Misalnya, mana saja yang termasuk golongan baris atas atau fathah, kita cari ya, dari awal kita urut. Ini domah, ini sukun, ini fathah ya. Ini ada fathah. Kita ulang, ini alif, dan ini fathah atau baris atas. Lah, alif ini bukanlah huruf mad, karena syaratnya tadi dia tanpa harokat atau alifnya berharokat sukun, bulat seperti ini. Kalau ini fathah maka ini alif biasa, bukan huruf mad. Yang kedua, apakah ada? Ya, ada satu lagi pada huruf ro, itu juga berharokat fathah. Yang ketiga mana? Huruf nun. Pada potongan ayat berikut ada satu lagi fathah, yaitu huruf nun. Tidak mengapa jika fathahnya atau hurufnya itu bertasdid seperti ini, karena yang kita butuhkan fathahnya, bukan huruf yang bertasdid atau tidak bertasdid.
Ingat ya, yang kita butuhkan fathahnya. Nah, pada potongan ayat ini ada satu yang bisa dihukumi mad asli atau mad tabi'i. Mana itu, Pak? Kita lihat. Pada kata annas. Loh, mana Pak yang disebut mad tabi'i? Kita lihat. Syaratnya baris atas atau fathah dan setelahnya adalah huruf mad. Kita lihat mana dia? Ya, ini fathah. Sudah sama, syarat yang pertama cukup. Syarat berikutnya adalah huruf mad. Ini dia. Sama ya. Karena alif bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Itulah alif. Kita ulang. Yang kita butuhkan pertama adalah baris atas atau fathah. Yang kedua alif tanpa harokat atau sukun. Mana dia? Ini fathah, fathah, alif tanpa harokat. Ini juga alif tanpa harokat. Maka syarat terpenuhi ya? Iya. Karena syarat terpenuhi maka jadilah hukum mad. Ya. Maka jadilah hukum mad asli atau mad tabi'i. Loh, bacanya bagaimana, Pak? Bacanya dia 2 harokat atau 2 ketukan. Untuk ketukannya kalian bebas. Jika kalian sudah merasa pro, maka kalian boleh baca cepat. Misal an-nasi. Antara na dengan si harus lebih panjang na 2 kali lipat. An-nasi. Nasi. Bukan an-nasi. Kalau nasi itu na dengan si panjangnya sama. Tetapi mad tabi'i atau mad asli ini madnya harus 2 kali lebih panjang dari huruf biasa. Jadi bunyi, karena di sini yang berharokat fathah nunnya, maka nunnya yang dibaca panjang. An-nasi. Ingat, nasi. Na 2 kali lebih panjang daripada si. Iya. Untuk yang pertama kita anggap cukup. Jika kalian kurang paham, silahkan kalian ulang videonya sampai kalian paham. Kita lanjutkan untuk mad asli yang kedua. Apa itu, Pak? Apabila ada huruf mad. Kalau yang tadi huruf madnya alif, kali ini huruf madnya adalah ya, yang didahului huruf yang berbaris kasroh. Jadi ya, tetapi sebelumnya huruf sebelum ya ini adalah huruf yang berbaris kasroh atau harokat kasroh. Contohnya pada potongan ayat berikut ini juga terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Yang mana, Pak? Nah, apa tadi ya mad tabi'i yang kedua? Kita lihat. Baris bawah atau kasroh. Setelah itu baru ya sukun atau ya sukun yang didahului oleh baris kasroh. Sama saja. Kita lihat dari potongan ayat berikut. Ini ada beberapa yang berbaris kasroh. Ya. Mana dia? Ini yang pertama, kasroh. Kita tidak penting atasnya ini huruf apa, tidak penting. Yang kita pentingkan adalah kasrohnya dulu. 1, ada 2, 3. Apakah masih ada? Kita lihat. Iya. Untuk kasrotain atau tanwin kasroh ini tidak berlaku. Yang kita butuhkan di atas adalah baris bawah atau kasroh, bukan kasroh tain atau tanwin kasroh. Tanwin kasroh tidak termasuk, ya. Ini tidak termasuk. Oke, kita perbesar.
kata Bapak tadi, pada potongan ayat ini ada satu hukum bacaan mad asli atau mad tobi'i yang memenuhi syarat kasroh dan ya. Yang mana dia? Kita lihat. Ya, pada kata ini. Kita ulang. Nah, kalian cermati potongan ayatnya, kita perbesar. Ya. Li'ilafi. Ini mengandung bacaan mad tobi'i atau mad asli. Bagian yang mana Pak yang memenuhi syarat yang kedua? Kita lihat. Kasroh yang ini. Kasroh ini ya. Kemudian mana ya-nya? Ini. Bapak bilang di awal, ya-nya boleh berharokat asalkan sukun atau tanpa harokat. Kali ini ya-nya sukun. Kita lihat. Ya, tidak mengapa ya-nya berharokat sukun. Karena seperti yang kita sepakati, ya-nya boleh sukun atau tanpa harokat. Bacanya bagaimana Pak? Lagi-lagi huruf yang berharokat kasrohnya harus 2 kali lebih panjang dari huruf yang tidak mendapatkan hukum mad tobi'i atau mad asli. Ya. Kita ulang. Kita cari yang pertama kasrohnya dulu. Yang mana? Iya. Pak, sebelumnya kan ada kasroh. Iya, ini ada kasroh, tapi setelah kasroh bukan ya, tapi ada huruf alif. Maka kasroh ketemu alif batal. Karena yang kita butuhkan kasroh ketemunya ya. Ini kasroh yang kedua. Kemudian setelah kasroh yang kedua ini ternyata huruf ya. Maka syarat terpenuhi. Jika syarat terpenuhi, maka dia harus dibaca 2 kali lebih panjang dari huruf biasanya untuk huruf yang berharokat kasroh. Kita contohkan ya. Ini lam, ini alif. Berarti li'i. Kalau kalian membaca cepat sama antara lam dengan alif ini, maka tidak dibenarkan karena alifnya mendapatkan hukum mad asli gara-gara setelah alif ada ya sukun. Bacanya gimana? Li'i lafi, bukan li'ilafi, bukan seperti itu ya. Tapi alifnya harus 2 kali lebih panjang dari lam. Li'ilafi. Kenapa lamnya panjang? Ini ada pada syarat mad asli yang pertama tadi, fathah. Kemudian fathah ini untuk lam ya, bukan alif. Fathah karena fathahnya milik lam. Kemudian setelah lam berharokat fathah ada alif. Maka ini juga panjang. Ada 2. Ini mad asli yang pertama dan ini mad asli yang kedua. Fathah alif, kasroh ya. Kita ulang ya. Li'ilafi, bukan li'ilafi. Kalau Anda membaca seperti itu, maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan syarat dari mad asli atau hukum tajwid yang seharusnya diikuti. Kita ulang. Li'ilafi. Alif berharokat kasroh diikuti ya, maka alifnya harus 2 kali lebih panjang dari huruf yang lain. Baiklah, selesai ya. Oke, kita lanjut pada mad asli yang ketiga. Apa itu Pak? Yang Bapak bilang di awal tadi, huruf mad ada 3, 1 alif, 2 ya yang barusan kita kerjakan. Yang ketiga adalah waw, yang didahului huruf yang berbaris doma. Ya, berarti karena didahului doma, maka domahnya harus yang pertama lalu diikuti oleh waw. Kita lihat contohnya. Kembali ke potongan surat An-Nas yang pertama. Nah, mad asli yang ketiga tadi syaratnya adalah domah.
kemudian wawu sukun atau wawu tanpa harokat. Nah, pada potongan ayat ini ada beberapa yang memenuhi syarat atau yang berharokat dhammah. Tetapi tidak semua yang berharokat dhammah pada ayat berikut setelahnya adalah huruf wawu. Mana yang berharokat dhammah yang pertama? Ini dia. Qaf berharokat dhammah. Lalu ain harokatnya juga dhammah atau barisnya dhammah. Lalu za, ini barisnya juga dhammah. Seperti yang Bapak bilang, ada 3 dhammah di sini, akan tetapi hanya satu yang memenuhi syarat, yaitu potongan kata berikut, a'udzu. Ingat, ini dia. Kita perbesar, a'udzu. Kita lihat ke atas. Syarat mad asli yang ketiga, dhammah, lalu wawu sukun atau wawu tanpa harokat. Mana dia? Ini dhammahnya. Tidak penting huruf ain atau huruf alif atau huruf apapun, yang penting dhammahnya. Ini dhammah, ini dhammah, ini wawu, dan ini wawu. Berarti syarat cukup. Karena syarat cukup, maka yang berharokat dhammah ini harus dibaca 2 kali lebih panjang dari huruf yang lain. Cara bacanya kita lihat. A'udzu, bukan a'udzu, tapi a pendek, ain 2 kali lebih panjang dari a. Ain juga lebih panjang dari 2 kali daripada zu. Sebab ain ini harokatnya dhammah, kemudian setelahnya wawu sukun atau wawu tanpa harokat. Maka nya terkena hukum bacaan mad asli, harus 2 kali lebih panjang dari alif dan dari zu. A'udzu, tidak boleh a'udzu, tidak bisa gitu. Atau a'udzu, tidak bisa, karena yang harusnya panjang pada kata a'udzu. Nah, kalau dikembalikan lagi potongan ayat berikut bacanya gimana? Qul a'udzu birabb, gitu ya. Iya, kita ulang. Ini dhammah, ini wawu, maka syaratnya cukup. Jika cukup, berarti selesailah sudah ketiga syarat yang dimau dari mad asli atau mad tabi'i. Jika kalian kurang paham, silahkan kalian ulang-ulang videonya hingga kalian paham, supaya kalian bisa mengerjakan tugas dan ujungnya nanti kalian dapat ilmunya, juga dapat nilai dari saya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, karena materi hari ini selesai, tugasnya adalah yang pertama, salilah surat Al-Ma'un. Kalian bisa lihat pada Al-Quran. Surat Al-Ma'un kalian tulis pada buku latihan kalian, salin dari ayat pertama sampai terakhir. Setelah kalian salin, lingkarilah mana yang termasuk mad asli. Ya, bisa jadi tadi alif setelahnya fathah setelahnya alif, dan yang kedua kasroh setelahnya ya, kemudian dhammah yang diikuti oleh wawu. Salah satu saja. Jika ada pada surat Al-Ma'un, maka lingkarilah, kemudian kasih label mad asli. Lingkari lagi, tulis label mad asli, gitu ya. Baiklah, demikianlah untuk materi kesempatan kali ini, yakni tentang mad. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita untuk kali ini, marilah kita berdoa
terlebih dahulu supaya berkah untuk kita nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, absen, dan kerjakan tugasnya agar kamu bisa mempraktekkan ilmu pada kesempatan kali ini yang barusan kita pelajari, dan kalian bisa dapat nilai dari saya yang terbaik dari kalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.